Those are the sounds of a murder. They're supposed to be that. And the grunting you hear is supposed to be Jack the Ripper. The scream is supposed to be a young woman named Catherine Eddowes from 1888. Now, she was an East Londoner, not very well off, probably a prostitute, just the kind of person that Jack the Ripper would have been going after. He went after at least 5 women, probably up to 8 or 10 more, murdering them. Police! There's been a murder! As you hear, that whole area was just terrified by what had happened. This museum is supposed to recreate it, to let Londoners see what the atmosphere was like. But others interpret it as glorifying what Jack the Ripper did. That's why the controversy. Sasha Petrusek, CBC News, London. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for clicking on this video and welcome back to Anggerisana channel. How are you guys? Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dimanapun kalian berada. Nama Jack the Ripper menjadi sosok yang sangat menakutkan dalam kurun waktu 1 abad lalu di Inggris. Kehadiran Jack the Ripper meneror warga Whitechapel, East End London di tahun 1888. Ia memiliki target khusus, yaitu membunuh para wanita yang tinggal dan bekerja sebagai PSK di daerah East End London. Pembunuhan yang dilakukannya tidak pernah terpecahkan, dan legenda kejahatan ini menjadi kombinasi dari penelitian sejarah, cerita rakyat, dan pseudohistori. Hari ini kita akan membahas kasus pembunuhan dan teror yang menakutkan di Whitechapel, London yang menjadi legenda dari Jack the Ripper. The Canonical Five adalah sebutan untuk kasus pembunuhan yang diyakini dilakukan oleh Jack the Ripper, dan hingga kini kasus tersebut tidak pernah terpecahkan. Siapa saja korbannya? Bagaimana kondisi korban pembunuhan Jack the Ripper saat ditemukan? So without any further ado, be quiet, listen carefully, cause the story begin. Marian Walker, atau yang lebih dikenal sebagai Polly Nichols oleh keluarga, teman, dan kenalannya, adalah anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Edward dan Caroline Walker yang lahir pada tanggal 26 September 1845 di Dawes Court di luar Shoeland, kota London. Tak banyak yang diketahui tentang Mary, namun ada kisah cinta di masa remajanya dengan seorang pria seusianya bernama Thomas Stuart Drew. Namun, kisah cinta remaja ini berakhir pada tahun 1863 ketika ia bertemu dengan pekerja percetakan yang bernama William Nichols. Di usianya yang ke-18 tahun, tepatnya pada tanggal 16 Januari 1864, Mary menikah dengan William Nichols di gereja St. Bride's, Fleet Street, di mana saat ini sebuah plakat terpasang di dinding gereja untuk memperingati hari persatuan mereka. Keduanya tinggal di Bowery Street sebelum akhirnya pindah untuk tinggal bersama dengan ayahnya Edward Walker selama 10 tahun. Pasangan William dan Mary Nichols memiliki 5 anak yang diberi nama Edward John, Percy George, Alice Esther, Elizabeth Sarah, dan Henry Alfred. Sekitar tahun 1875, keluarga William Nichols pindah ke rumah sewa di Peabody Buildings, Stamford Street di distrik Southwark, North London. 5 tahun berikutnya, Mary mulai minum-minum karena mengetahui fakta bahwa suaminya telah berselingkuh dengan wanita yang merawatnya ketika ia melahirkan anak bungsunya, Henry Alfred. Pada tahun 1880, mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah dan hak asuh anak jatuh kepada William Nichols, terkecuali Edward John yang memilih untuk tinggal bersama kakeknya, Edward Walker. Setelah berpisah dengan William, kehidupan Mary pun mulai hancur dan berantakan. Pernah dia tinggal bersama dengan pria yang tidak dikenalnya, berselisih dengan warga sekitar, dan membuat keributan yang disebabkan oleh kebiasaan buruknya, yaitu minum-minum. Hingga akhirnya pada awal Mei 1888, Mrs. Fielder, yaitu kepala rumah pekerja, membantu Mary untuk mendapatkan pekerjaan baru sebagai asisten rumah tangga di rumah Samuel dan Sarah Cowdrey di Ingleside, Rose Hill Road, Wandsworth. Mary pun menulis surat kepada sang ayah untuk memberitahukan tentang kehidupan barunya, di mana dia tampak cukup puas dan bahagia. Pada tanggal 12 Juli 1888, Edward menerima sebuah kartu pos dari Sarah Cowdrey yang memberitahukan bahwa Mary telah melarikan diri dan mencuri pakaiannya
senilai lebih dari 3 pound sterling 10 shilling. Pada awal Agustus 1888, Mary tinggal di penginapan Spitalfields, Wilmots dengan biaya penginapan sebesar 4 pence. Dia berbagi kamar dengan 3 wanita lainnya, salah satunya Emily Holland yang berteman baik dengannya. Pada malam tanggal 30 Agustus, Mary tidak memiliki uang sebesar 4 pence untuk menginap di penginapan Wilmots. Malam itu, Mary mengenakan topi yang sebelumnya tidak pernah dilihat oleh penghuni lain dan berkata kepada penjaga penginapan bahwa ia akan mendapatkan uang banyak dan dia akan menarik para pelanggan kaya raya dengan penampilannya saat itu. Demi memenuhi kecanduannya terhadap alkohol dan memenuhi kebutuhannya, Mary Nichols terpaksa bekerja sebagai PSK karena pada saat itu belum ada sistem kesejahteraan untuk membantu mereka yang belum mempunyai pekerjaan di distrik Spitalfields. Tanggal 31 Agustus 1888, pukul 2.30 pagi, Emily Holland bertemu dengan Mary Nichols di toko yang terletak di persimpangan jalan Osborne Road dan Whitechapel Road. Saat itu Mary Nichols sangat mabuk dan dia membual kepada Emily bahwa dia telah menghasilkan uang sebesar 12 pence, namun dia telah menghabiskannya. Cemas dengan keadaan Mary, Emily pun mencoba membujuknya untuk kembali ke penginapan Wilmots bersamanya. Mary menolak dan memberitahunya bahwa dia harus kembali untuk mendapatkan uang untuk membayar penginapannya bagaimanapun caranya. Dan Mary pun meninggalkan Emily dengan terhuyung-huyung di sepanjang jalan Whitechapel Road. Itulah saat terakhir kalinya Mary Nichols terlihat hidup oleh Emily Holland. Jumat 31 Agustus 1888 pukul 3.45 pagi, jenazah Mary Nichols ditemukan tergeletak di sebelah pintu gerbang di Bucks Row, Whitechapel Road yang letaknya hanya 10 menit berjalan kaki dari tempat Mary bertemu dengan Emily. Saat ditemukan, tenggorokan Mary telah dipotong sampai ke tulang belakang hingga hampir terlepas dari tubuhnya. Bagian vitalnya ditikam 2 kali dan bagian bawah perutnya robek. Dalam waktu 45 menit, Mary telah dibawa ke kamar mayat Whitechapel Workhouse Hospital dengan menggunakan gerobak kayu. Inspektur Spratling dari The Metropolitan Police's J Division tiba untuk mencatat dan menyelidiki Mary yang saat itu belum diketahui identitasnya. Dan ia menemukan hal yang sangat mengerikan. Selain luka di tenggorokannya, ada darah yang mengalir dari dalam di sepanjang perut Mary yang ternyata isi perutnya telah dikosongkan. Ayah Mary, Edward Walker, dan cucunya Edward John telah diberitahu oleh kepolisian mengenai jenazah yang ditemukan telah diketahui identitasnya sebagai Mary Nichols. Segera setelahnya mereka ke rumah sakit untuk memastikan dan ternyata benar bahwa tubuh korban pembunuhan itu adalah Mary Nichols, putrinya. 1 jam kemudian suami yang telah meninggalkannya, William Nichols, tiba di rumah sakit untuk melihat tubuh Mary yang tewas mengenaskan. William benar-benar tertekan dengan apa yang dilihatnya. Pemakaman Mary Nichols dilakukan secara rahasia pada hari Kamis 6 September 1888 di Hanbury Street. Hari ini orang-orang di seluruh dunia berkunjung ke pemakaman City of London untuk memberikan penghormatan kepada Polly Nichols yang malang. Banyak dari mereka yang meninggalkan bunga di plakat, sementara yang lainnya meninggalkan koin di sana. Hal ini dilakukan mungkin untuk mengingat fakta bahwa jika Mary memiliki 4 pence untuk biaya penginapannya, maka dia tidak akan menjadi korban kekejaman dari Jack the Ripper. Annie Chapman dengan nama lahir Eliza Ann Smith lahir pada tanggal 25 September 1840 adalah anak pertama dari 5 bersaudara dari pasangan George Smith dan Ruth Chapman. Dia tumbuh menjadi wanita pintar dan mudah bergaul namun memiliki kebiasaan buruk yaitu minum-minum. Pada tanggal 1 Mei 1869, Annie menikah dengan saudara kandungnya John James Chapman. Pasangan ini memiliki 3 orang anak, Amelie Ruth, Annie Georgina, dan John Alfred. Namun, pada tanggal 21 November 1882, putri keduanya, Emily Ruth Chapman, meninggal dunia akibat penyakit meningitis yang dideritanya. Selepas kematian sang anak inilah yang diperkirakan menyebabkan kebiasaan minum-minum Annie semakin parah. Di tahun 1884, pasangan John dan Annie memutuskan untuk berpisah dengan hak asuh anak perempuan jatuh kepada John. Diduga akibat kebiasaan buruk Annie yang suka minum-minum dan berperilaku tidak baik yang menyebabkan pernikahan mereka harus berakhir. Menjelang di tahun 1888, Annie Chapman tinggal di rumah penginapan di Crossinghams
di 35 Dorset Street di mana dia membayar 8 pence per tahunnya. Selain pekerjaannya sebagai PSK, Annie Chapman juga membuat dan menjual bunga artifisial serta merenda untuk penghasilan tambahannya. Pertengkaran Annie dengan Eliza Cooper yang merupakan seorang penghuni dari rumah penginapan sewanya tentang Eliza Cooper yang meminjamkan sebatang sabun kepada Annie, lalu Annie memberikannya kepada kliennya Ted Stanley untuk mencuci. Beberapa hari kemudian, Eliza meminta Annie untuk mengembalikan sabun batang yang dipinjamkannya tempo hari. Namun, Annie malah menghina dan melemparkan hakpennya ke dapur dan menyuruhnya untuk segera pergi serta mengambil sisa dari batang sabun yang telah dipinjamkannya. Permusuhan ini masih berlanjut hingga beberapa hari kemudian di sebuah pub di Britannia Dorset Street. Annie menampar wajah Eliza seraya berteriak, lalu Eliza membalasnya dengan meninju mata Annie, kemudian meninju keras di dadanya. Setelah kejadian itu, Annie menghabiskan sisa-sisa hari terakhirnya dengan rasa sakit dan memar serta kesehatannya yang semakin menurun. Pada tanggal 3 September 1888, dia bertemu dengan temannya Emilia Palmer di Dorset Street. Memar di pelipis kanannya sangat terlihat jelas oleh Amelie dan dia bertanya kepada Annie bagaimana dia mendapatkan memar itu. Annie hanya memberikan tanggapan dengan membuka gaunnya untuk menunjukkan memar di dadanya. Keesokan harinya, Emily bertemu dengan Annie dengan kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Emilia pun lantas bertanya kepada Annie apakah dia memiliki sesuatu untuk dimakan. Annie hanya menjawab, "Tidak, saya hanya belum minum teh hari ini." Emilia pun memberikan 2 pence kepadanya untuk membeli makanan dan Emilia pun memperingatkannya untuk tidak membeli anggur untuk minum-minum. Pada tanggal 7 September sore hari, Emilia kembali melihat Annie di Dorset Street. Kali ini Annie terlihat tampak jauh lebih buruk dan ia mengeluhkan rasa sakit hingga tak mampu melakukan apapun. Annie masih berada di tempat yang sama saat Amelia melewatinya kembali di 10 menit kemudian. Meski saat ini Annie sedang berusaha mati-matian untuk mengumpulkan semangatnya, ia mengatakan ia harus menenangkan diri dan mendapatkan uang atau dia tidak akan mendapatkan tempat tinggal. Kalimat yang diucapkannya ini adalah kalimat terakhir yang didengar oleh Amelia Palmer. 1 minggu kemudian dari kematian Mary Ann Nichols, jenazah Annie Chapman ditemukan sekitar pukul 6 pagi di dekat tangga menuju pintu halaman belakang 29 Hanbury Street. Tubuh Annie Chapman ditemukan dalam kondisi tenggorokannya dipotong, isi perut yang telah dikeluarkan dan diletakkan di bahu kirinya, dan bagian lain dari kulit dan daging serta usus kecilnya diletakkan di bahu kanannya. Otopsi tubuh Annie Chapman juga mengungkapkan bahwa rahim dan bagian kandung kemih serta alat vitalnya telah hilang. Pada pemeriksaan kasus pembunuhan Annie Chapman, Elizabeth Long menyatakan ia melihat Annie Chapman sedang berdiri di luar 29 Hanbury Street sekitar pukul 5.30 pagi. Lalu, seorang pria berambut gelap, berpenampilan lusuh, mengenakan topi deerstalker coklat dan mantel gelap menghampiri Annie Chapman. Menurut Elizabeth, pria itu bertanya kepada Annie, "Maukah Anda?" Lalu Annie pun mengiyakannya. Annie Chapman kemudian dimakamkan di Manor Park, London, yaitu sekitar 10 menit berjalan kaki dari pemakaman Mary Ann Nichols. Elizabeth Gustave-Daughter lahir pada tanggal 27 November 1843 dan merupakan anak kedua dari 4 bersaudara dari pasangan Gustav Erikson dan Beata Karlsdotter. Elizabeth kecil tinggal di pertanian desa Stora Tumlahed, Swedia dan dibesarkan dalam kepercayaan Lutheran, yaitu suatu paham Protestanisme terbesar yang didirikan oleh Martin Luther di abad ke-16. Di usianya yang ke-15 tahun, Elizabeth dibaptis di gereja Torslanda pada tanggal 15 Agustus 1859 dan di tahun berikutnya dia memilih untuk berpindah dari Stora Tumlahed ke kota Gothenburg untuk mencari pekerjaan. Tak lama ia dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga oleh pasangan Olafsson hingga 2 Februari 1864. Berbeda dengan korban lainnya dari The Canonical Five, yang setidaknya 3 diantaranya terpaksa menjadi PSK, Elizabeth telah menjadi PSK di awal kehidupannya. Dan hal ini tercatat di kepolisian Gothenburg pada bulan Maret 1865. Pada tanggal 7 Maret 1869, Elizabeth menikah dengan seorang pria bernama John Thomas Stride, seorang tukang kayu dari kapal Sheerness yang usianya terpaut 22 tahun darinya.
Pasangan ini tidak memiliki anak. Mereka menjalankan bisnis kedai kopi di Poplar East End, London. Pada tahun 1874, pernikahan mereka mulai memburuk karena kondisi keuangan yang tidak baik, dan di akhir tahun 1881, pasangan John dan Elizabeth memutuskan untuk berpisah. Elizabeth Stride menghabiskan sore hari terakhir hidupnya dengan membersihkan kamar-kamar di penginapan 32nd Flower and Dean Street, yaitu tempat di mana ia tinggal selama 6 tahun sebelumnya. Seorang penjaga bernama Elizabeth Tanner membayarnya sebesar 6 pence untuk tugas-tugas itu. Pada pukul 18.30, Elizabeth memuaskan dahaganya di pub Queen's Head terdekat di persimpangan Fashion and Commercial Streets. Pada pukul 7 malam, Elizabeth kembali ke penginapannya, dan menurut penghuni lainnya, Charles Preston, Elizabeth terlihat mengenakan jaket dan rok hitam dengan karangan bunga mawar merah dan hiasan daun pakis serta daun asparagus yang dilengkapi dengan topi krep warna hitam. Di malam hari pada tanggal 29 September dan 30 September pagi, Elizabeth mungkin ditemani oleh satu klien atau lebih. Digambarkan salah satunya adalah seorang pria pendek dengan kumis gelap, mengenakan setelan dan topi bowler di lokasi yang dekat dengan Berners Street. Pada hari Minggu 30 September 1888, sekitar pukul 1 dini hari, jenazah Elizabeth Stride ditemukan oleh Louis Dimscott, seorang pengurus klub di Dustfield Yard. Louis menemukannya saat tengah berpatroli dengan kuda dan gerobaknya. Saat itu, dia melihat sesuatu yang tampak seperti benda gelap yang tergeletak di tanah di malam hari. Dia berusaha menariknya dengan gagang cambuknya, namun tidak berhasil. Sesaat kemudian, dia meninggalkan gerobaknya dan segera memeriksanya. Karena malam hari dan suasana yang gelap, Louis menyalakan korek api untuk memeriksanya, dan apa yang dilihat oleh Louis sangat mengejutkan. Dia melihat tubuh dengan posisi tengkurap. Segera Louis berlari ke dalam klub untuk melaporkan penemuannya, sebelum akhirnya dia berlari mencari polisi. Sesaat kemudian, polisi menghampiri TKP dan melihat jenazah Elizabeth Stride dengan darah yang masih mengalir dari luka akibat pisau yang ditusukkan ke lehernya. Meskipun saat itu tangannya terasa dingin saat disentuh, namun bagian tubuh lainnya masih dalam kondisi cukup hangat, di mana hal ini menunjukkan bahwa Elizabeth Stride dibunuh sesaat sebelum kedatangan Louis. Beberapa pengunjung klub yang telah meninggalkan tempat klub itu antara pukul 12.30 sampai 12.50 memberikan keterangan kepada polisi bahwa mereka tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Dokumen otopsi resmi dari Dr. George Baxter Phillips menyatakan bahwa jenazah Elizabeth ditemukan tergeletak di sisi jalan dengan wajah menghadap dinding halaman dan kaki yang terjulur ke jalan. Lengan kirinya terjulur dan ada sebungkus kachos, yaitu permen pelega tenggorokan, sedang lengan kanannya berada di atas perutnya. Di bagian belakang tangan dan pergelangan tangannya tampak ada darah yang menggumpal. Tenggorokannya tercabik-cabik dan lecet pada kulitnya serta nampak berlumuran darah. Penyebab kematiannya disimpulkan karena kehilangan banyak darah dari arteri karotis kiri dan tenggorokan yang terpisah. Pada tanggal 6 Oktober 1888, Elizabeth Stride dimakamkan di pemakaman umum di Plaistow, East London. Catherine Eddowes lahir pada tanggal 14 April 1842 di Graiseley Green, Wolverhampton. Pada tahun 1857, kedua orang tua Catherine telah meninggal dunia, dan hal ini mengakibatkan Catherine diterima sebagai yatim piatu di rumah panti sosial Bermondsey pada usianya yang ke-15 tahun. Kemudian Catherine dewasa kembali ke Wolverhampton untuk bekerja sebagai stamper tinplate, namun tak lama kemudian ia dipecat karena ketahuan mencuri. Stamper tinplate adalah suatu pekerjaan untuk menyetem atau memberikan stempel pada piring-piring kecil. Tak berselang lama, Catherine pun pindah ke Birmingham untuk bekerja sebagai penggosok baki. Saat tinggal di Birmingham, Catherine berhubungan dengan seorang mantan tentara, Thomas Conway, dan mereka memiliki 2 anak. Pada tahun 1868, Catherine dan Thomas pindah ke London, dan di sini Catherine melahirkan anak yang ketiga. Selama tinggal di London, Catherine memiliki kebiasaan baru, yaitu suka minum-minum. Pada tahun 1880, Catherine meninggalkan keluarganya. Dan di tahun berikutnya, Catherine tinggal bersama pasangan barunya, John Kelly. Pasangan itu tinggal di penginapan umum Coney di 55 Flower and Dean Street, Spitalfields, di pusat penangkaran kriminal paling terkenal di London.
Disinilah Catherine memulai pekerjaannya sebagai PSK untuk membayar sewa penginapannya. 29 September 1888 sore hari, Catherine memberitahukan John bahwa ia akan mengunjungi putrinya Annie Phillips di Bermondsey untuk mendapatkan uang darinya. Pada pukul 20.30, Catherine ditemukan tergeletak mabuk, lalu dia ditangkap dan ditahan di kepolisian Bishopsgate. Keesokan harinya pada tanggal 30 September 1888 pukul 1 pagi, Catherine dibebaskan. Pada pukul 1.45 pagi, tepatnya 45 menit setelah jenazah Elizabeth Stride ditemukan, tubuh Catherine ditemukan oleh polisi Edward Watkins dalam keadaan dimutilasi di Mitre Square. Hasil otopsi Catherine yang dilakukan oleh Dr. Frederick Gordon Brown menyatakan bahwa tubuh Catherine terlentang dengan kepala menoleh ke bahu kiri, lengan di samping tubuh seolah-olah jatuh, kedua telapak tangan ke atas dengan jari sedikit ditekuk, tenggorokannya terpotong dan ususnya ditarik keluar, dan sebagian usus besarnya diletakkan di bahu kanannya. Daun telinga kanannya dipotong dan seluruh isi perutnya dikeluarkan secara rapi dan profesional. Dan yang mengejutkan dalam penemuan jenazah Catherine adalah tidak ada satu darah menetes hingga meninggalkan jejak, atau bahkan semburan darah pun tidak terlihat. Pada hari Senin 8 Oktober 1888, Catherine Edelweiss dimakamkan di pemakaman City of London Cemetery, Newham, London. Berbeda dengan keempat korban lainnya yang dibunuh di luar ruangan dan dimutilasi hanya dalam beberapa menit, Mary Kelly dibunuh di dalam kamar yang dia sewa di 13 Miller's Court, memberikan Jack the Ripper waktu yang cukup lama untuk mengeluarkan isi perut dan memutilasi tubuhnya. Tubuh Mary Kelly adalah korban pembunuhan The Canonical Five yang paling banyak dimutilasi dan membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Dibandingkan dengan keempat korban lainnya, asal-usul Mary tidak banyak diketahui dan tidak terdokumentasi. Hal ini kemungkinan Mary Kelly sendiri yang mengarang bebas tentang detil kehidupannya. Ketika Mary Kelly berusia 16 tahun pada tahun 1879, ia dilaporkan menikah dengan seorang penambang batu bara yang bernama Davis, yang terbunuh 2 atau 3 tahun kemudian dalam ledakan pertambangan. Dengan keadaan finansial yang memburuk, Mary Kelly pindah ke Cardiff untuk tinggal bersama sepupunya. Diduga disinilah ia telah memulai karirnya sebagai PSK yang kemungkinan diperkenalkan oleh sepupunya sendiri. Pada tahun 1884, Mary meninggalkan Cardiff dan pindah ke London. Di sana ia bekerja di toko tembakau di Chelsea, sebelum akhirnya ia mendapatkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga saat menginap di Crispin Street, Spitalfields. Tahun berikutnya, Mary Kelly diyakini pindah ke distrik Fitzrovia di London Pusat. Menurut kenalannya yang ia temui di Knightsbridge, Mary mendapatkan pekerjaan di rumah bordil kelas atas di West End London yang lebih makmur. Mary Kelly menjadi salah satu gadis yang populer di sana, dan penghasilannya dihabiskan untuk membeli pakaian mahal dan menyewa kereta kuda. Kabarnya Mary diundang oleh kliennya Francis Craig untuk dibawa ke Prancis, namun Mary Kelly kembali lagi ke Inggris 2 minggu kemudian, karena Mary tidak menyukai kehidupan di Prancis. Namun saat ia kembali ke London, Mary Kelly mengadopsi nama Prancis sebagai Mary Jeannette. Pada tahun 1886, Mary Kelly tinggal di Coolidge Lodging House di Trowell Street, Spitalfields. Pada tanggal 8 April 1887, ia berkenalan dengan Joseph Barnett yang bekerja sebagai porter ikan di pasar Billingsgate. 9 April 1887, keduanya memutuskan untuk bersama di pertemuan mereka yang kedua. Pada awal 1888, kedua pasangan Mary dan Joseph pindah ke 13 Miller's Court, yaitu sebuah kamar berukuran kecil dengan perabotan yang sedikit di belakang 26 Dorset Street, Spitalfields. Menurut teman dan tetangganya Lizzie Albrook, Mary sangat muak dengan kehidupan yang ia jalani dan ingin kembali ke Irlandia di mana tempat orang-orangnya tinggal. Sang pemilik rumah sewa John McCarthy mengatakan Mary Kelly adalah seorang wanita yang pendiam saat ia sadar, namun berisik saat ia minum. Saat mabuk, Mary Kelly sering terdengar menyanyikan lagu-lagu Irlandia dan sering bertengkar bahkan berlaku kasar pada orang-orang sekitar yang ditemuinya.
Juli 1888, Joseph Barnett kehilangan pekerjaannya sebagai porter ikan karena melakukan pencurian. Akibatnya, Mary Kelly terpaksa kembali bekerja sebagai PSK. Joseph mulai mengizinkan PSK lain untuk tidur di kamar mereka karena ia tidak tega menolak mereka yang tidak memiliki tempat untuk berlindung. Awalnya, Joseph tidak mempermasalahkannya. Sampai pada akhirnya, Mary dan Joseph bertengkar hebat, dan Joseph pun akhirnya meninggalkan Mary pada tanggal 30 Oktober 1888. Meskipun begitu, Joseph Barnett masih bertanggung jawab untuk sesekali mengunjungi Mary dan memberikannya uang. Joseph Barnett mengunjungi Mary untuk terakhir kalinya antara pukul 7 dan 8 malam pada tanggal 8 November 1888. Lizzie Albrook juga sempat mengunjungi Mary, dan dia kemudian ingat bahwa Mary pernah mengatakan kepadanya bahwa apapun yang ia lakukan, jangan lakukan kesalahan dan menjadi sepertinya. Dan kalimat itu adalah salah satu kalimat terakhir yang diingat oleh Lizzie. Sore harinya, Mary Kelly terlihat minum-minum bersama Elizabeth Foster di The Ten Bells. Dan malam harinya, dia terlihat minum dengan dua kenalannya di pub Horn of Plenty di Dorset Street. Pada pagi harinya di tanggal 9 November 1888, tepat di hari perayaan Hari Wali Kota tahunan, pemilik rumah John McCarthy mengirim asistennya Thomas Bowyer untuk menagih uang sewa kamar. Mary Kelly sudah terlambat 6 minggu dari kewajibannya membayar sewa kamar. Pukul 10.45 pagi, Thomas mengetuk kamarnya namun tidak ada jawaban. Kemudian dia pun mengintip dari lubang kunci, tapi dia tidak bisa melihat siapapun berada di dalam ruangan itu. Thomas pun menyibak pakaian yang digunakan untuk menutup jendela yang pecah dan mengintip ke dalam ruangan. Hal yang mengejutkan, Thomas menemukan jenazah Mary Kelly yang dimutilasi tergeletak di atas tempat tidurnya. Diyakini Mary Kelly telah meninggal 3-9 jam sebelum jenazahnya ditemukan. Tubuh Mary Kelly pun diotopsi oleh dua dokter, yaitu Dr. Thomas Bond dan Dr. George Baxter Phillips. Mereka menetapkan waktu kematiannya sekitar 12 jam sebelum pemeriksaan, dan kematiannya terjadi antara pukul 2 dan 8 pagi. Jenazah Mary Kelly ditemukan dengan posisi telanjang di tengah tempat tidur dengan posisi bahu rata, namun tubuhnya condong ke sisi kiri tempat tidur. Kepalanya diputar ke pipi kiri, lengan kirinya diletakkan dalam posisi tertekuk di atas perutnya, sedang lengan kanannya dicabut dari tubuhnya dan diletakkan di kasur dengan posisi siku tertekuk dan jari-jari terkepal. Kakinya terpisah lebar, seluruh permukaan perut dan paha diangkat dan isi perutnya dikosongkan. Payudaranya dipotong dan wajahnya dirusak hingga tidak dapat dikenali lagi. Lehernya terputus hingga tulang belakang. Bagian isi perut yang ditemukan adalah rahim dan ginjal, dengan payudara di bawah kepala dan kaki kanannya, hati di antara kaki, usus di sisi kanan, dan limpa di sisi kiri tubuhnya. Bagian dari kulit perutnya yang dilepas dari perut dan paha diletakkan di meja. Wajahnya yang robek dari segala arah, hidung, pipi, alis, dan telinga sebagian hilang. Bibir yang pucat dipotong dan disayat miring mengarah ke dagu. Mary Jane Kelly dimakamkan pada hari Senin 19 November 1888 di pemakaman Katolik Roma St. Patrick. Prasasti di penanda makam Mary Kelly bertuliskan, "In loving memory of Mary Jeanette Kelly, none but the lonely hearts can know my sadness. Love lives forever." Itulah tadi kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Jack the Ripper, atau lebih dikenal sebagai The Canonical Five, yang hingga kini masih belum terpecahkan. Siapakah sosok di balik Jack the Ripper? Hingga pihak kepolisian pada masa itu dihina karena pada saat itu tidak ada seorang pun yang diadili atau bahkan didakwa, dan banyak pembunuhan-pembunuhan lain bermunculan yang mungkin bukan dilakukan oleh Jack the Ripper. Melalui surat yang dikirimkan oleh Jack the Ripper ke pihak kepolisian Whitechapel, George Lusk, yang hingga kini terkenal sebagai The From Hell Letter atau Lusk Letter, di mana surat itu dikirimkan pada tanggal 15 Oktober 1888 bersama setengah ginjal manusia yang telah diawetkan. Si penulis surat mengaku sebagai Jack the Ripper yang telah membunuh dan memutilasi setidaknya 4 wanita di distrik Whitechapel dan Spitalfields. Di dalam suratnya, Jack the Ripper menantang pihak kepolisian untuk menangkapnya, dan potongan ginjal manusia yang diberikannya hanya setengah, karena setengahnya lagi telah digoreng dan dimakan olehnya.
Banyak yang menduga bahwa ginjal tersebut adalah milik dari salah satu korbannya, yaitu Catherine Edo West. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa ginjal tersebut bisa jadi adalah bahan praktik dari mahasiswa kedokteran. Dan masih ada beberapa surat asli yang ditulis oleh Jack the Ripper. Kasus Jack the Ripper hingga kini masih menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Pembunuhan sadis yang misterius, korban wanita dengan profesi khusus, serta pihak kepolisian yang kebingungan menangkap siapa sebenarnya Jack the Ripper. Semoga kejadian mengerikan ini tidak terjadi lagi di kemudian hari dan para korban pembunuhan Jack the Ripper diberi ketenangan. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa hit like buttonnya dan share ke seluruh sosial media yang kamu punya. Tentunya jangan lupa buat kamu yang belum subscribe, segera subscribe agar channel ini semakin berkembang dan turn on notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat video berikutnya diupload. Dan untuk kamu yang sudah subscribe channel ini, terima kasih banyak karena dukungan kalianlah aku semakin semangat menyajikan kisah-kisah seru dan menegangkan dari video-video aku selanjutnya. Follow Instagram aku ya di @anggirisana supaya kalian lebih dekat dengan aku. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.